Aksi nyata modul 1.1. Salam guru penggerak. Jumpa lagi dengan Halai Megasari, CKP Angkatan 8 SD Negeri 1 Bumirejo, Kecamatan Mojo Tengah, Kabupaten Wonosobo. Setelah mempelajari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada beberapa poin penting yang harus selalu kita ingat. Yang pertama, manusia merdeka. 2. Semboyan Ki Hajar Dewantara. 3. Budi pekerti. 4. Kodrat bermain. 5. Kodrat alam dan kodrat zaman. 6. Berpihak pada anak. 7. Konsep menuntun. Poin-poin tersebut harus kita terapkan dalam pendidikan di sekolah. Selama saya mengikuti program guru penggerak pada modul 1.1, saya merasa mulai terbuka bagaimana saya harus melayani murid dengan konsep menuntun dan menghamba pada anak. Saya juga banyak belajar dan mendapatkan banyak praktik baik dari teman-teman CKP Angkatan 8 tentang memahami filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Dengan pemahaman filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, perasaan saya selama melakukan perubahan di kelas, saya merasa pembelajaran yang sebelumnya hanya terpusat pada guru dan hanya dengan metode ceramah, padahal seharusnya terpusat pada murid atau student center. Sebelumnya, ketika saya mengajar, saya hanya berperan sebagai pentransfer ilmu, padahal pendidikan sejatinya adalah menuntun sesuai dengan kodrat anak yang dimiliki secara unik, sehingga saya harus mampu menguasai karakteristik setiap murid. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan adalah pembelajaran yang terpusat pada murid atau student center dengan mempertimbangkan karakteristik murid bahwa setiap murid terlahir secara unik sesuai kodrat masing-masing dengan menerapkan nilai-nilai kolaboratif, aktif, kreatif, mandiri, dan berani serta percaya diri. Sebelum saya melakukan aksi nyata pembelajaran sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya melakukan beberapa kegiatan. Kegiatan yang pertama adalah perencanaan. Pada kegiatan perencanaan, saya melakukan diskusi dengan guru senior dan teman sejawat dalam rangka merancang pembelajaran yang berpusat pada murid atau student center. Kemudian, perencanaan yang kedua, saya membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan dengan mempertimbangkan murid sebagai aktor dalam pembelajaran tersebut. Kegiatan yang kedua adalah pelaksanaan atau eksekusi pembelajaran. Kelas dimulai dengan melaksanakan kegiatan berdoa bersama yang dipimpin oleh siswa yang datang paling pertama. Berdoa bersama menerapkan sikap religius, sedangkan dipimpin oleh siswa yang datang paling awal adalah penerapan sikap disiplin. Selanjutnya, saya dan murid membuat kesepakatan kelas. Hal ini memberikan rasa kepercayaan kepada murid bahwa sesuatu yang telah disepakati bersama harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Langkah berikutnya, saya menyampaikan tujuan pembelajaran dan membagi beberapa kelompok. Setelah beberapa kelompok terbentuk, kemudian setiap kelompok mengidentifikasi informasi terkait tentang lambang pramuka dengan benar. Pada kegiatan diskusi, siswa dilatih menerapkan nilai-nilai kolaboratif, kreatif, dan aktif. Kemudian siswa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kolaboratif bersama kelompok dengan cara bergantian antar kelompok. Pada kegiatan presentasi, siswa dilatih untuk tampil mandiri, berani, dan percaya diri. Selanjutnya, saya memberikan penguatan dan kesimpulan tentang materi yang telah dilaksanakan. Pada kegiatan pembelajaran yang akhir, siswa menuliskan refleksi tentang kegiatan belajar yang mereka laksanakan bersama-sama.
Setelah melakukan pembelajaran di atas, ternyata ada beberapa tantangan atau kendala dalam pembelajaran. Tantangan pertama, siswa merasa malu saat presentasi di depan kelas. Tantangan kedua, kegiatan diskusi masih didominasi beberapa murid dan belum semua murid ikut aktif. Kemudian saya memberikan solusi dengan cara memberikan motivasi dan kepercayaan kepada setiap murid bahwa setiap murid memiliki kemampuan yang unik dan berbeda-beda. Setelah berdiskusi dengan Ibu Helemi Ghazari tentang rencana pembelajaran yang dilaksanakan beliau di kelas 3 tema 8 tentang Praja Muda Karana, pelajaran yang dilaksanakan sudah berpusat pada anak. Selama pembelajaran, guru hanya sebagai fasilitator, sehingga dalam pembelajaran siswa lebih aktif dan lebih menyenangkan. Demikian aksi nyata yang telah saya lakukan. Semoga perubahan kecil ini dapat berdampak pada kualitas pembelajaran dan perubahan pembelajaran yang lebih baik lagi. Terima kasih.